Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan melingkupi kami, memberikan pengertian bagi kami ya Tuhan, untuk setiap kebenaran yang ditaburkan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang ditaburkan, boleh tertanam di dalam setiap hati kami, dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih di dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini tetap temanya yang diberikan kepada kita adalah revival di akhir zaman. Revival di akhir zaman, bisa minta tolong slide-nya. Ya, kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita mempersiapkan revival di akhir zaman itu seperti apa. Di akhir zaman bukan berarti akhir zaman. Kalau akhir zaman berarti Tuhan Yesus sudah datang kembali. Ya. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita untuk revival ini. Sebenarnya revival ini baru, bahasa revival ini ya dikenal itu baru sekitar abad ke-15. Baru dikenal kata-kata revival ini. Kata-kata revival ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang dibilang revivere, gitu ya, berarti membangkitkan sesuatu yang hidup. Revival dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita ada suatu kebangunan rohani di dalam setiap kehidupan kita, pribadi maupun secara komunitas. Revival ini kita, seperti apa sih kebangkitan itu yang kita harapkan seperti apa? Apa itu revival gitu loh. Ya. Saya mengibaratkan gini, pasti semua pernah melihat api unggun kan? Biasanya kalau kita berkemah atau sedang nginap di tempat yang dingin, kita lihat api unggun. Api unggun itu sepertinya dia terus berkobar menyala, tetapi dia tidak tahan sampai pagi kalau tidak dia menjaga api tersebut. Ketika api itu padam, tinggal barahnya. Mungkin orang yang masih merasa dingin bangun pagi hari, dia merasa mau menghangatkan tubuhnya. Dari sisa-sisa bara itulah ditimbulkan lagi apinya. Ditaruhlah kayu-kayu yang baru, sehingga apa? Apinya menyala lagi. Sehingga orang yang kedinginan, orang yang lelah, itu akan merasa hangat lagi. Nah, revival ini adalah seperti itu. Jadi Tuhan membangkitkan dalam diri kita sesuatu semangat spiritual yang berbeda, yang Tuhan inginkan di dalam setiap diri kita, ada suatu kerinduan supaya kita lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau kita bicara revival, sebenarnya di dalam perjanjian lama sudah banyak terjadi revival di dalam kehidupan bangsa Israel atau kita kekristenan yang terjadi. Salah satunya adalah ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan untuk supaya Tuhan melepaskan mereka dari bangsa Mesir, perbudakan di sana, Tuhan menjawab melalui Musa. Untuk apa? Membawa mereka keluar. Membawa mereka keluar, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel itu siang dengan tiang awan dan malam dengan tiang api. Itulah revival bagi bangsa Israel pada saat itu. Lalu di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga ada terjadi revival bagi bangsa Israel. Ketika apa? Ketika Nabi Elia di Gunung Karmel, dia membantai semua Nabi Baal, 450 Nabi Baal. Ketika saat itu Tuhan hadir membakar semua persembahan yang telah dipersiapkan oleh Nabi Elia, disitulah terjadi revival bagi bangsa Israel. Di mana bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Bangsa Israel kembali untuk meninggikan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, pada perjanjian baru, revival itu terjadi
ketika pencurahan Roh Kudus di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Itulah revival, ketika di saat mereka murid-murid saat itu merasa ditinggalkan oleh Tuhan, karena Tuhan naik ke surga. Tetapi Tuhan menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Mereka harus menantikan di Yerusalem. Tuhan bilang, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Saat itu situasinya mereka masih takut, karena apa? Ya karena bangsa Romawi. Tetapi ketika saat Roh Kudus itu dicurahkan, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, di sana dia dengan berani, dia berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Itulah revival. Lalu bagaimana revival yang ada sekarang ini? Revival yang terjadi, tolong Chris, slide-nya next. Next slide ya, oke. Nah ini revival yang terjadi pada tahun 1906 sampai 1908. Oh sebelumnya Chris, tolong. Nah ini, tahun 1904 sampai tahun 1905. Penggeraknya adalah Evan Roberts, seorang pendeta, di mana dia mempunyai suatu kerinduan dari umur dia 11 tahun, sampai Tuhan menjawab doanya ketika dia berumur 23 tahun. Di mana ketika dia merasa sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hatinya dia berdoa kepada Tuhan. Dia mencoba mendekat kepada Tuhan. Dan ketika dia mencoba mendekat kepada Tuhan, dia terus berdoa kepada Tuhan. Pada umur sekitar 23-24 tahun, Tuhan memberikan visi kepada dia, memberikan suatu nubuatan bahwa dia akan menjadi suatu penggerak dan dia melihat 100.000 orang diselamatkan. Ini terjadi di Wales, negara bagian dari Inggris. Ketika revival itu benar-benar terjadi, kita bisa lihat ini fotonya, ribuan orang datang untuk memuji Tuhan. Ribuan orang datang untuk mendengar suara Tuhan. Dan ribuan orang datang untuk dibaptis. Menurut catatan, itu sekitar 150.000 orang bertobat. Dan dampak yang dialami bagi Wales, negara bagian tersebut adalah tingkat kejahatan itu turun drastis. Dikatakan bahwa jaksa, kepolisian itu mereka tidak ada pekerjaan lagi. Bar-bar yang ada di sana mereka tutup. Mereka orang lebih mau datang untuk berbondong-bondong ke gereja mengadakan ibadah. Bapak tahu, Ibu tahu, ibadah mereka bukan dari pagi sampai siang, tetapi dari pagi sampai pagi lagi mereka beribadah. Kira-kira dari pagi sampai jam 4 pagi baru selesai. Kegerakan itu luar biasa. Ini terjadi di Wales, negara bagian Inggris. Dan dampaknya itu merubah seluruh Inggris. Ya. Bahkan sampai ke Afrika, ke Amerika Utara. Waktu saya baca ini, saya tidak menduga bahwa tadinya saya bukan baca ini. Tapi saya baca adalah yang satu ini. Yang satu ini. Ini terjadi di Amerika, di Los Angeles. Penggeraknya adalah pendeta William Seymour. Ini terjadi pada tahun 1906 sampai 1908, kegerakan yang luar biasa itu. Tapi dampaknya, waktu di Wales itu juga sampai bertahunan dampaknya tersebut. Yang di Los Angeles, ini berdampak lebih kepada pergerakan GBI juga, di mana di jalan Azusa Street inilah terjadi suatu kegerakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan dampaknya itu juga sama, di mana ribuan orang datang untuk beribadah. Sampai dikatakan bahwa tidak ada tempat untuk mereka beribadah karena saking banyaknya. Nah, kegerakan-kegerakan yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini bagi umatnya, itu sampai sekarang pun masih terjadi. Di dalam setiap kegerakan, kita tahu bahwa kadangkala ya banyak gereja-gereja yang mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani. Ya. Ada yang datang untuk melihat,
ada yang datang untuk merasakan apa itu hadirat Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya di dalam untuk kita mengalami revival? Minggu lalu Pak David sudah katakan bahwa revival itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa bekerja tanpa juga kita yang ambil bagian di dalamnya. Jadi semuanya terlibat, antara Tuhan dan kita itu terlibat. Bahwa selain Allah yang bekerja, respon manusia juga penting untuk terjadinya kebangunan rohani. Ketika Tuhan taruh sesuatu di dalam hati kita, tetapi kita tidak meresponnya, itu tidak akan terjadi. Nah, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Allah selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ketika kita mau berjumpa dengan dia, kita mau mendekat kepada dia, Tuhan pasti akan menjawab seruan-seruan kita umatnya. Lalu bagaimana persiapan kita untuk mengalami revival ini? Yang pertama adalah kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur 84 berkata seperti ini. Judulnya adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ini adalah Mazmur dari Bani Korah, bukan dari Daud ya. Biasanya kan dari Daud atau dari Salomo. Dikatakan seperti ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan-Mu. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kerinduan kepada pelataran Tuhan bukan hanya terbatas kepada rindu akan rumah Tuhan, tetapi kerinduan dikatakan di sini kerinduan akan rumah Tuhan juga adalah bagaimana suatu gairah yang luar biasa, suatu kerinduan yang luar biasa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Karena dikatakan ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bukan ini. Dikatakan seperti ini, ayat 4-nya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Jadi ketika Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati kita, seperti yang dialami oleh Evan Roberts di Wales, dia menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Dikatakan, dia berkata bahwa Tuhan menaruh sesuatu kepada dirinya, bahwa negara bagian ini, Wales ini akan dimenangkan bagi Tuhan. Ketika dia merespon hal tersebut, maka terjadilah sesuatu kegerakan yang luar biasa di dalam negara tersebut. Hati yang hancur atau hati yang rindu, itu merindukan Tuhan, kerinduan yang begitu meluap-luap, ya. Dari pemazmur melambangkan keinginan untuk dekat dengan Tuhan, hingga digambarkan sebagai hati yang hancur, jiwa yang hancur. Ya. Kalau saya compare dengan bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, itu dikatakan bahwa jiwa yang merindukan itu menunjukkan keinginan yang sangat kuat, hampir seperti rasa sakit atau penderitaan, bukan hanya keinginan yang biasa. Jadi ketika rasa rindu itu untuk berjumpa dengan Tuhan, itu seperti orang yang sakit, orang yang menderita gitu loh. Mungkin dari antara kita, ya pernah pacaran kan ya. Ketika rindu sama kekasih kita, pasti kan kalau lama nggak berjumpa gitu ya, saking mikirinnya, saking rindunya, bisa menimbulkan sakit. Percaya atau nggak percaya Bapak Ibu? Ya, pasti ya yang pernah ngalami tahulah ya, begitulah gitu ya. Kerinduan yang begitu kuat, seperti seorang yang menderita dikatakan, bahasa asli dari Ibraninya. Jadi bukan suatu kerinduan yang biasa-biasa aja.
tapi sesuatu yang ya mungkin kita nggak bisa gambarkan. Ketika seseorang merasa rindu seperti apa itu, ya kita bisa merasakan sendiri. Tapi kita tahu bahwa kerinduan itu bisa menimbulkan rasa sakit. Bukannya sakit seperti sakit flu atau apa, tapi karena dia emosi, pikirannya, sehingga menimbulkan kerinduan itu. Kapan kita perlu revival? Tolong buka di Wahyu. Dikatakan di dalam Wahyu, saya lagi mempersiapkan firman khotbah ini, kira-kira Tuhan kapan ya kita bisa mengalami revival? Waktunya kapan? Bukan berarti ketika kita butuh revival atau pemulihan itu ketika kita berbuat dosa, lalu kita butuh Tuhan. Memang kita butuh Tuhan untuk mengampuni kita. Ketika kita berdosa, kita harus mengalami pemulihan. Ya. Tapi ada yang bilang, Pak, saya kan nggak berdosa, bagaimana saya harus mengalami revival? Gitu. Nah, bagaimana kita harus mengalami revival? Ketika saya lagi cari-cari, baca, kira-kira apa ya Tuhan? Tuhan kasih berikan hikmat ini. Coba lihat gambaran di 7 jemaat yang Tuhan tulis di Wahyu, firman-Nya. Dikatakan kepada jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan engkau tetap sabar menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau lebih jelas lagi dikatakan bahwa jemaat di Efesus ini, itu mereka sesuatu jemaat yang luar biasa, gitu loh. Ya. Dikatakan seperti ini, ayat yang kedua. Inilah firman Tuhan dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa mereka telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jemaat Efesus dikatakan bahwa itu jemaat yang sabar, yang menderita karena nama Tuhan. Kan luar biasa kan? Kalau mereka dikatakan menderita karena nama Tuhan, itu luar biasa penderitaan mereka. Tetapi mereka sabar. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat 4 ini, dikatakan bahwa, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Evan Roberts berkata bahwa revival is the church coming back to its the first love. Jadi kebangkitan suatu gereja, itu ditentukan dari apa? Cinta mula-mula. Saya merasakan ketika saya mengenal Tuhan, cinta mula-mula saya sama Tuhan, itu apa aja kita lakukan untuk Tuhan. Kita nggak mandang, oh ya harus bekerja, harus mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, semuanya kita jalanin untuk Tuhan. Saya memberikan suatu gambaran yang mungkin kita alami semua. Ya, bagaimana rasa cinta kita kepada Tuhan mula-mula? Nah, bagaimana rasa cinta kasih kita kepada Tuhan sekarang? Apakah kita ke gereja cuman karena rutinitas kita? Apakah kita mempunyai suatu kerinduan? Oh ya, hari Minggu, berarti saya mau datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Apakah kita masih berpikir seperti itu? Atau kita hanya berpikir, ya udah hari Minggu, harinya ke gereja, harinya beribadah. Ya. Saya memberikan gambaran seperti seorang suami istri. Cinta mula-mula ketika masih pacaran, ketika menikah, lalu sekarang yang mungkin sudah berapa puluh tahun kita menikah menjalani, masih sama enggak cintanya? Gitu, ya. Saya 4 tahun
berpacaran dengan istri saya, nggak pernah ribut, nggak pernah berantem. Sekalipun nggak pernah. Masuk pernikahan, baru berantem. Ya. Cinta mula-mulanya seperti apa? Pasti kan istilahnya ketika waktu kita cinta mula-mula kita, ya pasti kan apa aja diturutin gitu ya. Mau apa juga kemana juga ikut. Tapi sekarang setelah menikah 40 tahun, perasaan kita masih apa? Masih nggak ada rasa getar di dalam hati kita kepada pasangan kita? Adakah rasa getar kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan? Ada beberapa gereja yang saya tahu ya, itu sebelum jam ibadah mulai, itu udah antri loh mereka di depan pintu untuk nunggu. Misalnya kita jam 7 nih ibadah, selesai 8:30 kan. Dari jam 8 itu mungkin sudah banyak orang yang nunggu di luar untuk beribadah. Apakah memang kerinduan kepada Tuhan atau takut nggak kebagian tempat duduk? Ya, tapi yang saya lihat itu mereka antri untuk datang kepada Tuhan. Mestinya ketika kita mempunyai cinta mula-mula ya kepada Tuhan, kerinduan kita ketika hari Minggu itu bukan suatu kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan hari Minggu datang ke gereja, berjumpa dengan siapa ya? Oh ya dengan teman, udah lama nggak ketemu gitu. Apakah sama Tuhan kita masih seperti itu? Saya bilang sama istri saya, kan kita, kalau saya bilang kita berdua ini lagi slow living gitu loh. Ya slow living artinya ya udah nggak terlalu banyak kegiatan. Ya. Kadang-kadang saya kesian sama dia karena di rumah terus. Mah kamu nggak kemana-mana, mau pergi nggak usah. Kan dulu bilangnya kalau cinta nggak kemana-mana katanya. Ya benar kan, kalau cinta nggak kemana-mana, jadi di rumah aja gitu ya. Saya kadang-kadang bilang sama dia, Mam, kayaknya saya kangen sama kamu. Lah, kangen ngapain, kamu nggak usah ngegombal. Saya bilang ngapain mesti gombal, kita udah sama-sama tua. Saya bilang nggak ada yang perlu digombalin lagi. Dia bilang kan kita setiap hari ketemu, 24 jam saya ketemu istri saya. Dari bangun tidur, terus mau tidur, bangun tidur lagi, sama dia terus. Saya pergi, dia pergi ikut juga. Gitu. Dia bilang mau ngapain rindu, kangen. Orang tiap hari ketemu. Saya bilang, kangen itu bukan karena jarak. Biasanya kan orang kangen itu karena jarak kan, karena jauh kan. Tetapi saya bilang, kangen itu adalah karena perasaan. Gitu loh. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan kita itu jauh, sehingga kita merindukan Dia. Tetapi karena kerinduan hati ini, emosi kita ini, perasaan kita yang rindu sama Tuhan, itulah setiap hari kita mau ingin dalam hadirat Tuhan. Itu yang dikatakan kapan kita perlu revival, kapan kita perlu pemulihan, kapan kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Ya ketika kita mungkin merasa cinta mula-mula kita sih ya sudah hambar kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan gini di dalam Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman yang dimiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kadang-kala di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tapi kelihatannya Yesus itu hidup di dalam kita. Tetapi ketika kita mengalami suatu masalah di dalam kehidupan kita kadang-kadang mungkin bertanya, Tuhan engkau ada nggak sih di dalam hidup saya? Kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Oh kok persoalan saya nggak selesai-selesai? Tuhan engkau di mana? Gitu. Kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi kadang-kala kita tidak percaya akan kekuatan kuasanya. Kita tidak percaya akan mukjizatnya. Mukjizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Kekuatan Tuhan itu tetap masih diberikan kepada kita. Masalahnya adalah kita masih mempunyai cinta mula-mula enggak kepada Tuhan? Kita masih merindukan Dia enggak sebagai Tuhan? Atau udah ada yang lain? Gitu. Ya. Mungkin dengan apa?
kita hidup kekristenan kita, tapi mati dalam hidup kita, kita bisa merasakan suatu rasa yang nyaman dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak pernah sakit, hidup enak, uang ada, uang banyak. Jadi seolah-olah Tuhan gak kelihatan. Semuanya berasanya karena apa? Karena kekuatan kita, bukan karena anugerah yang Tuhan kasih kepada kita. Itu yang dikatakan bahwa ya kita hidup, tetapi padahal mati. Ketaatan itu harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami suatu revival. Tanpa ketaatan itu juga dikatakan bahwa kita tidak bisa mengalami suatu revival. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan maunya apa? Kita harus taat untuk melakukannya. Evan Robert berkata bahwa obedience is the key to revival. Delayed obedience is disobedience. Berarti ketaatan itu, ketaatan yang tertunda itu adalah ketidaktaatan. Ketika kita menunda keinginan Tuhan, ketika kita menunda apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu kita kan, Evan Robert berkata, itu namanya kita tidak taat. Kan kalau taat disuruh apa? Ya udah kita kerjakan kan. Tapi kalau kita menundanya, ya itu dikatakan walaupun akhirnya nanti kita lakukan, itu namanya juga kita tidak taat. Lalu dikatakan, di jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 15 dan 17 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ini yang tadi saya bilang, ya, karena rasa nyaman, karena kaya, karena mempunyai harta banyak. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, lebih baik engkau panas atau dingin. Kalau panas ya harusnya panas, jangan dingin. Karena kalau engkau panas atau dingin, namanya suam-suam kuku, dibilang akan dimuntahkan. Kekristenan di dalam kehidupan kita, mestinya juga tidak suam-suam kuku. Karena kalau kita suam-suam kuku, itu akan menimbulkan suatu apa? Kompromi dalam hidup kita. Ya. Saya banyak lihat, ya kalau dibilang banyak, enggak juga. Tapi kalau dibilang enggak, ya banyak juga. Ya. Saya melihat bahwa banyak orang Kristen, bahkan yang sudah pelayanan berkata bahwa enggak apa-apa, anak saya menikah dengan lain beda agama. Toh sama juga mereka mencari Tuhan. Karena apa? Karena suam-suam kuku ini. Jadi menimbulkan kompromi dalam hidup kita. Bohong dikit-dikit enggak apa-apa. Toh kan bohongnya cuma kecil. Toh bohong untuk kebaikan. Saya bilang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada bohong itu untuk kebaikan. Bohong ya bohong. Tidak ada yang dibilang bohong untuk kebaikan. Jadi ketika kita suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan, itulah kita perlu suatu pemulihan dari Tuhan. Supaya apa? Ya kompromi dalam hidup kita untuk hal-hal yang tidak benar, itu tidak memasuki kehidupan kita. Karena apa? Akan sangat berbahaya sekali ketika kita mulai kompromi dengan dosa. Ketika kita kompromi akan dosa, ya lama-lama cinta kita kepada Tuhan itu tambah berkurang, tambah susut. Mungkin lama-lama akan mati. Iman kita tidak bertumbuh, tetapi iman kita malah merosot. Disinilah hati kita perlu revival, perlu pemulihan dari Tuhan. Kerinduan yang mendalam memberi daya tahan emosional dan spiritual. Kenapa? Ketika kita dipulihkan, kita mengalami revival, kerinduan itu mengubah penderitaan menjadi suatu energi, membuat langkah kaki yang letih justru makin lama makin kuat. Kita lihat di Yerusalem ketika murid-murid mengalami revival dari Tuhan. Ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, mereka jadi berani berbicara
di depan orang banyak. Padahal sebelumnya mereka takut dengan tentara Romawi. Tetapi ketika mereka mengalami sesuatu jamahan dari Tuhan, revival itu terjadi di dalam kehidupan mereka, timbul suatu keberanian, timbul suatu kekuatan. Di dalam Mazmur pasal 84 dikatakan seperti ini. Ayat 6-nya, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika mereka mempunyai suatu kerinduan menghampiri hadirat Tuhan, itu menimbulkan suatu emosi perasaan yang menimbulkan suatu daya tahan secara emosional, secara perasaannya, gitu ya. Secara spirit rohnya itu mereka menjadi kuat. Sehingga apa? Menimbulkan daya tahan di dalam penderitaan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika Tuhan pulihkan kehidupan kita, saya percaya sesuatu itu yang terjadi dalam kehidupan kita akan memberikan suatu kekuatan. Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi kalau Tuhan menyentuh hati kita, apapun masalahnya yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Kan Tuhan menjawab doa itu ada ya, tidak, atau tunggu kan. Tinggal bagaimana kesetiaan kita di dalam menjaga emosi kita supaya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan menjamah kita, ya, ketika kita membuka hati kita, jangan berharap sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Maksudnya ketika Tuhan jamah, terus mungkin kita mengalami rebah, atau mungkin kita sesuatu hal yang kita, ya mungkin terus sesuatu yang berbeda gitu ya. Tidak. Ketika saya mengalami pemulihan dari Tuhan, waktu itu ada kegerakan, mungkin saya pernah cerita di sini. Mestinya sih sudah pernah. Waktu itu ada kegerakan di Solo tentang Komsel. Ya. Seharusnya saya tidak berangkat ke Solo tersebut, karena ada 2 mobil yang akan berangkat, sekitar 10 orang. Lalu ketika esok hari mau berangkat rombongan tersebut, 1 mobil ternyata yang bawa mobil ini drivernya tidak bisa, ya jemaat juga. Akhirnya Pak Hengki hubungin saya, "Tok, bisa nggak kamu berangkat ke Solo sebagai driver?" Saya bilang, ya namanya almarhum yang suruh kan, gembala, bisa, saya bilang. Saya berangkat waktu itu dengan rombongan, saya bawa mobil. Padahal waktu itu saya dengan istri saya sedang berantem. Saya nggak ngomongan, saya berangkat. Ya kebetulan kan, jadi bisa menghindar. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan? Khotbah di sana itu tentang Komsel. Tetapi ketika saya mendengar suatu firman Tuhan di situ, Tuhan menjamah saya. Kamu salah. Ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Ketika Tuhan menjamah saya, tidak terjadi sesuatu, oh saya berbahasa roh, oh terus saya gimana, enggak. Tapi Tuhan mengingatkan saya, menjamah saya. Disitulah saya berkata bahwa itulah titik balik ketika saya ikut Tuhan. Kenapa saya bilang titik balik? Ya karena dari sesuatu yang tidak baik, saya berusaha kembali untuk yang baik. Ketika pulang dari Solo itu, saya bereskan urusan semuanya. Urusannya apa? Yang pertama saya minta maaf sama istri saya. Yang kedua saya minta maaf kepada orang tua saya. Terus yang ketiga saya minta maaf kepada anak-anak saya. Karena bagi istri dan anak-anak saya itu adalah papa yang otoriter. Ya. Ketika itulah saya meminta maaf kepada mereka, itulah revival terjadi di dalam keluarga saya. Saya bilang sama anak istri saya, kalau selama ini apa yang saya katakan itu harus mereka lakukan, sekarang balik. Sekarang kamu maunya apa? Kita bicara. Kita ngomongin sama-sama. Gitu. Itulah revival yang saya terjadi dalam hidup. Apa terus setelah revival itu dalam hidup saya terus semuanya berubah? Tidak. Tidak semudah
seperti kita membalikan tangan. Tidak, tetap Tuhan proses. Tapi ketika Tuhan menjamah kita, revival itu terjadi di dalam hidup kita, proses itu ya semakin lama semakin apa? Semakin bertumbuh dengan baik, semakin iman kita bertumbuh, gitu loh. Itu kalau kita mengalami jamahan dari Tuhan. Jadi jamahan Tuhan itu bukan berarti terus kita berpikir sesuatu yang spektakuler dalam diri kita terjadi. Ya. Bisa hal-hal kecil itu terjadi dalam hidup kita, dalam hati kita ketika Tuhan menjamah kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami revival? Kita bisa mengalami revival kalau kita mau berserah, hati yang berserah kepada Tuhan. Ya. Hati yang hancur adalah hati yang berserah untuk dibentuk seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dikatakan ketika Rasul Petrus berkhotbah, lalu bangsa Israel yang hadir pada saat itu, mereka bertanya kepada Rasul Paulus, lalu apakah yang harus kami perbuat? Lalu Rasul Paulus menjawab bahwa bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mempunyai hati yang berserah, itu kita mau dibentuk, kita mau merespon nih apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Chris tolong next. Berserah bukan berarti terserah. Harus dibedakan. Berserah itu bukan berarti terserah. Ya. Kadang-kadang kalau ya itu yang saya bilang, pemulihan itu bukan berarti langsung semuanya indah, ya gitu, enggak. Sampai sekarang saya sama istri saya kadang-kadang kalau lagi bicara nih, ya kadang-kadang kita suka ngotot-ngototan nih berdua. Kalau udah ngotot, udah nggak ketemu titik temu, saya bilang, udah terserah kamu dah, gitu, ya. Atau ke istri saya juga kebalikan sama, udah terserah kamu mau apa. Itu namanya bukan berserah. Karena apa? Kalau terserah itu adalah suatu emosi yang meluap. Yang udah kayaknya udah nggak tahan, udah terserah dah, kamu mau apa, gitu loh. Ya. Tetapi kalau berserah kepada Tuhan itu berbeda. Ketika kita berserah di dalam segala hal itu berbeda. Kita mau dibentuk dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berserah bukan marah. Orang yang mengucapkan kata terserah itu pada umumnya orang yang rasa kesal ya tadi saya bilang tuh. Kalau kesal nggak ketemu titiknya, udah terserah kamu dah maunya apa, gitu loh. Ya. Rasa kesalnya sudah memuncak naik sampai ke ubun-ubun nih, sehingga diucapkan dengan rasa geram dan frustasi, gitu ya. Kalau itu yang saya alami sama istri saya, nggak tahu dah bapak ibu saya nggak tahu, ya. Sedangkan pasrah adalah menerima keadaan sebagai takdir yang tidak mungkin bisa kita lawan, gitu loh. Ya. Jika kita merindukan hadiratnya dan merindukan Dia ada dekat kita, maka Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Yeremia 18 ayat 6 berkata, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Ketika tukang periuk membentuk suatu bejana, apa bejana bisa bilang, tukang periuk jangan membuat saya seperti ini engkau bentuk jelek, kan gak bisa berbuat seperti itu. Tetapi tukang periuk akan membentuk kita. Ketika dia lihat bentukannya ternyata nggak bagus, dia akan pecahkan, dia akan buat baru. Gitu. Apa bejana itu bisa bilang, jangan dong saya udah bagus nih, jangan dipecahkan, kan nggak bisa. Nah seperti itulah seharusnya kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai hati yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita. Seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan saya sungguh percaya, ketika Tuhan membentuk kita dan kita berserah kepada Tuhan, kita taat mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saya yakin bahwa kehidupan kita itu akan sungguh luar biasa, menjadi sesuatu yang sungguh baik dan hidup yang penuh berkat dari Tuhan. Saya berkata sama istri saya, kehidupan kita di dalam berumah tangga, itu prosesnya cukup panjang, saya bilang. Kita berdua nih diskusi, itu hampir 20 tahunan proses yang kita alami dalam hidup ini.
Karena apa? Salah satunya kita bukan yang nggak taat kepada Tuhan. Salah satunya kita itu tidak sepakat. Saya maunya A, istri saya maunya B. Kita tidak bersandar kepada Tuhan. Saya bilang sama kita berdua diskusi, kalau kita seandainya waktu itu, ya waktu nggak bisa diulang. Seandainya waktu itu kita mau taat, kita sama-sama bersepakat, mungkin prosesnya nggak akan panjang, saya bilang. Kita berdua mengevaluasi hidup kita, gitu ya. Prosesnya mungkin nggak akan panjang, tapi ya saya bilang tadi, ketika kita taat, kita tidak keluar jalurnya Tuhan, tetap ada walaupun kita tidak sepakat nih berdua, kita tetap ada di tracknya Tuhan, ya kita bisa mengalami ya hari ini karena ada Tuhan. Kita berdua bersyukur bahwa sampai hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita semua ada hari ini, itu anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, bukan karena kekuatan kita. Karena apa? Karena kita mau taat kepada Dia, kita mau dibentuk oleh Dia. Itulah kita perlu revival. Ketika kita merasakan hati kita kok kayaknya jauh dari Tuhan. Disitulah kita butuh Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Yang ketiga, kesaksian yang dideklarasikan apa? Ketika kita mengalami suatu pembaharuan dari Tuhan, ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka pembaharuan itu menghasilkan kesaksian hidup. Kesaksian hidup yang seperti apa? Kalau kita bisa bicara kesaksian seperti apa ketika kita mengalami pemulihan, itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41, dikatakan gini, cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama, mereka menjadi kesaksian apa? Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat selanjutnya, maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Ketika mengalami pemulihan dari Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami suatu mukjizat di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Ya. Dan dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ada kasih yang timbul. Ketika pemulihan itu terjadi di dalam hidup kita, pasti ada sesuatu dampak yang dirasakan oleh orang lain. Revival itu tentunya berdampak kepada diri kita sendiri. Kita merasakan perubahan dalam diri kita, ya. Tetapi kalau perubahan yang Tuhan pulihkan dalam hidup kita itu tidak dirasakan oleh orang lain, berarti kita belum mengalami revival. Kita belum mengalami pemulihan. Karena apa? Pemulihan yang terjadi di dalam hidup kita itu harus dirasakan oleh orang lain. Berkatnya itu harus kita dirasakan oleh orang lain. Kalau hanya dinikmati sendiri, itu kita belum mengalami pemulihan. Karena apa? Orang cenderung merasa dirinya selalu benar. Ya. Kalau istri saya bilang, kamu kalau ngomong apa-apa, saya selalu dibantah katanya. Saya bukan membantah, saya bilang, saya begini-begini. Iya tetap aja sama, dia bilang. Tapi sekarang saya mulai belajar untuk apa yang dia ngomong, saya dengerin dulu gitu loh. Ya. Ntar baru kalau saya yang salah atau dia salah, baru saya ngomong. Ya. Kalau perubahan dalam hidup kita itu harus dirasakan oleh orang lain. Seperti yang terjadi kebangkitan di Wales, negara bagian Inggris. Ketika revival itu terjadi, Evan Robert mengalami revival, itu dampaknya bagi bangsa, bagi penduduk Wales.
Yang tadi saya katakan bahwa hampir 150.000 orang jiwa menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu dampak yang lain apa? Dampak yang lain adalah turunnya tingkat kejahatan di sana. Sampai dikatakan mereka bahwa polisi, kejaksaan yang biasa menghakimi menangkap orang yang jahat, itu tidak ada kerjaannya. Berarti kalau tidak ada kerjaannya berarti tidak ada penjahat kan? Nah itu yang dialami oleh orang-orang di Wales pada saat itu. Sama juga dengan di Azusa Street, ketika di Los Angeles itu terjadi kebangkitan rohani, sama dampaknya juga dirasakan oleh terutama ya sekitar penduduk di Los Angeles tersebut. Dan dampaknya itu juga ke dunia, bukan hanya untuk Wales saja, tapi dari Wales itu bergerak sampai seluruh Inggris, ke Eropa, sampai Afrika, Amerika Utara. Sedangkan kegerakan di Azusa Street itu kegerakannya sampai ke seluruh dunia. Salah satu GBI kita itu beraliansi karena apa? Kegerakan dari Azusa Street. Kalau kita berbicara pengajaran Roh Kudus, itu aliansinya ke sana. Jadi Bapak Ibu sekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita harus atau kita bisa mengalami revival dalam hidup kita? Yang pertama kita harus mempunyai hati yang hancur, jiwa yang hancur, yang mempunyai hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus berserah, bukan terserah. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan satu pertanyaan, Tuhan mau apa untuk hidup kita lagi? Satu step udah jalan nih, udah selesai. Step berikutnya untuk apa lagi? Ya, tapi kita harus siap. Kalau kita tidak siap, nanti kitanya ya gimana ya? Satu kesaksian, waktunya sudah lewat. Satu kesaksian lagi. Karena kita sudah terlalu banyak pekerjaan waktu itu. Saya masih melayani di gereja, di sekretariat. Karena istri saya kan biasanya cuma ikut-ikut saya kan, ya. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi berkat buat orang lain. Dijawab sama Tuhan, mau berkat, dikasih berkat sama Tuhan. Berkatnya bukan harta, bukan kekayaan atau apa. Dikasihlah seseorang yang sakit untuk dia rawat. Ketika orang sakit itu dirawat sama dia, satu kali ketika dia kunjungin, yang sakit itu tahu Bapak Ibu, muntah-muntah. Muntahnya itu kan gak ada yang bersihin, mau gak mau istri saya yang bersihin. Dia pulang dia nangis, nangisnya kenapa? Seumur hidup orang tua saya aja saya gak pernah urusin seperti itu. Tetapi orang lain dia harus urusin seperti itu. Ya saya bilang sama dia, kan kamu minta sendiri sama Tuhan mau jadi berkat. Ya itulah yang berkat Tuhan kasih, saya bilang. Terus dia bilang, enggak mau besok-besok enggak mau minta lagi sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, ketika kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, hati ini harus siap. Siap enggak kita? Ya. Ketika Tuhan, saya percaya, waktu orang yang kita layani itu sakit, akhirnya kita urus sampai selesai. Sampai dia stroke, kita bawa ke rumah sakit, kita urusin. Akhirnya dia nggak punya keluarga, kita masukin ke panti asuhan. Semuanya kita urusin sampai selesai. Bukan ketika istri saya bilang nyerah, udah kita tinggalin, enggak. Kita urusin sampai selesai. Gitu. Ya, saya percaya ketika Tuhan kita nih minta kepada Tuhan untuk menjadi berkat, Tuhan pasti berikan kekuatan sama kita. Tuhan pasti memberikan kemampuan bagi kita, menolong kita untuk kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari saya undang WL Singer, kita angkat pujian Jiwaku Merindukanmu.